Kalau misalnya masalah buat bayar kuliah, dia itu yang bilang si Loli. Iya. Buat bayar kuliah Fadel. Katanya udah dikata-katain si pacarnya ini, dikatain tukang semir gitu sama mamanya. Jadi pacarnya sakit hati katanya. Kayak pamrih, jadi harus bayarin kuliahnya pacarnya. Terus yang masalah kehamilan itu, dia bilang ke kamu? Iya, dia suruh aku bilang ke mamanya karena kan dia dipukul. Kan kata dia dipukul sih, jadi dia nggak tahu apa dia pulang ke rumah aja gitu. Oh, jadi dia pas hamil sempat mau pulang? Sempat mau pulang, dia cerita ke aku, cerita ke Rangga, cerita ke semua orang sih, ke admin fanbase dia juga. Ini sih sebenarnya concernku itu ke si Fadel, cuma dia segitu busuknya ya ternyata ya. Iya. Sepak terjang kontroversial dari Laura Mezani Naseru Asri atau yang akrab disapa Loli nampak tidak ada habisnya menghadirkan babak-babak baru penuh kejutan. Ya, usai sebelumnya, Loli membuat heboh lewat isu kehamilan serta kabar balikan dengan Fadel Bajideh. Kali ini giliran Cindy Claudia selaku sahabat Loli yang menghadirkan kejutan. Pasalnya, kala melakukan siaran langsung media sosial bersama konten kreator Yolo Ine, Cindy membongkar seluruh kontroversi Loli yang sejatinya telah ia simpan kubur dalam-dalam sejak lama. Mulai dari dugaan tipu muslihat Loli yang membuat Cindy harus merugi sebanyak ratusan juta rupiah, sampai tudingan perilaku semena-mena Fadel terhadap Loli. Kontroversi pertama yang terbongkar dalam siaran langsung Cindy Claudia dan Yolo Ine adalah dugaan perilaku Fadel yang disebut-sebut memperalat Loli guna meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk membuktikan ucapannya itu, Cindy lantas menguak serangkaian bukti transfer berjumlah fantastis yang masuk ke rekening Fadel Bajideh dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan Loli. Tidak berhenti sampai di situ saja, Cindy pun membeberkan jika hasil pendapatan Loli kerap kali digunakan untuk membiayai keperluan Fadel, seperti uang kuliah dan barang-barang lainnya. 14 Februari beli PS. 14 Februari beli PS, oke. Iya, 12 Februari bayar kuliah 2 kali. Dan itu si Loli sendiri yang bilang ya? Iya, Loli sendiri yang bilang. Yang dia bilang dia nyari duit buat Fadel, apa segala macem. Untuk lunasin hutangnya, iya. Oh my god. Atas-atas ada lagi, tapi transfernya udah ke rekening kakak iparnya. Komalasari itu? Iya. Gila. Ini 40 juta. Ini 63 yang dia nipu Cimoy, terus dia balikin, dia transfer ke kakaknya Fadel, terus dia balikin lagi ke Cimoy, tapi aku transfernya lewat BCA ini Ci. 27 banyak. Admin slot. Yang itu nipu Rangga itu, Esther itu? Iya, itu ini punya si Rangga atau mamanya gitu Ci, 2 juta. Dia transfer ke aku, ternyata yang transfer tuh admin slot lagi, terus admin slotnya bilang ini Loli nggak ngepost gitu, jadi kena lagi deh. Dari kemarin tuh berusaha ngumpulin uang buat dia gitu. Makanya belakangan ini tuh story aku tuh selalu kerjaan aku tuh sekarang udah nggak pernah post apa lagi loh sayang. Aku udah nggak pernah post tentang kehidupanku, aku udah nggak pernah post lagi sama Fadel, udah nggak pernah, bener-bener sekarang aku trauma banget, kamu tahu nggak? Aku takut nanti ada baru lagi. Aku takut nanti ada drama lagi. Kalau misalnya masalah buat bayar kuliah, dia itu yang bilang si Loli. Iya. Loli. Buat bayar kuliah Fadel. Katanya udah dikata-katain si pacarnya ini, dikatain tukang semir gitu sama mamanya. Jadi pacarnya sakit hati katanya. Kayak pamrih, jadi harus bayarin kuliahnya pacarnya. Kita aja masih nyari duit pontang-panting yang mau bikin produk ya. Iya, kita ini lagi meeting produk. Lagi meeting produk, makanya aku suruh kemari biar efektif gitu loh waktunya, bisa ngobrol bisa sambil meeting. Gila deh, bener-bener nggak habis pikir gue. Dan juga tidak habis sampai di situ saja rupanya perilaku-perilaku Fadel yang dikuliti habis oleh Cindy.
Ya, pasalnya dalam kesempatan yang sama, Cindy pun menghembuskan sebuah kabar kurang menyenangkan dan mengiris hati terkait dugaan perilaku kasar Fadel terhadap Loli. Mirisnya lagi, perlakuan kasar itu bahkan sampai membuat Loli diduga mengalami luka-luka memar di sekujur lengannya. Layaknya kontroversi sebelumnya, Cindy Claudia pun membuktikan ucapan-ucapan yang ia lontarkan itu dengan menunjukkan foto bukti luka-luka di tubuh Loli kepada Yolo Ine yang langsung kehabisan kata-kata. Lantas, seperti apa penjelasan Cindy soal itu? Dan yang masalah lebam-lebam itu kamu notice sendiri? Aku notice sendiri, waktu aku nanya itu kenapa Loli, terus dia bilang ya ini deh, katanya biasa dia selingkuh lagi, katanya gitu. Tapi sekarang dia nggak mau ngaku itu dipukulin Fadel, dia mah bilangnya itu gara-gara kejedot, dia bilang kerangga gitu. Kejedot tapi banyak ya titiknya kejedotnya. Oke. Coba lihat-lihat memarnya kayak gimana sih memarnya? Bentar, Ci. Memarnya gimana sih? Coba. Coba deh agak geser lagi, digeser lagi. Oke. Loli kayak Bu Soerna, gue gampar loh mulutnya. Oh, itu kalau kejedot itu tidak akan menyebar begitu. Ini sampai ke atas sini loh. Ini sampai ke atas sini loh tuh memarnya. Sampai ke bawah. Kita nggak tahu loh yang di belakang-belakangnya. Oke. Tak dulu dipukul siapa? Iya, nggak tahu siapa. Tapi dia dengan jelas bilang kalau dia itu yang dipukul. Terang-terangan. Karena ketahuan Fadel selingkuh. Tapi Fadel selingkuhnya emang dia udah tahu dari dulu. Berarti sering? Udah sering sih Dia tuh sering DM cewek. Awalnya kan nge-DM aku, jadi aku kayak bilang kan, cowok kamu nih kok nggak ngebahas recovery aku sama sekali ya, dia malah ngebahasnya minta pap dan lain-lain. Aku kirimin ke dia kirimin apa? Fadel minta kamu pap? Iya, minta pap foto gitu kan. Itu kan sempat viral sih. Fadel Itu sempat viral yang cepu gitu. Jadi aku berasa kayak ini benar-benar kayak kambing hitam gitu tiap kali. ya wajar sih ya. Kalau si Niki segitu marahnya. Iyalah, gue juga Wajar gue kalau jadi Niki sih udah gue itu anak sumpah. Sementara itu, kabar terkait kehamilan Loli pun tak lupa dipertanyakan oleh Yolo Ine. Mengingat kabar itu pertama kali dihembuskan oleh Mail Syaputra yang sudah lama dikenalnya. Sontak saja, Yolo Ine tak kuasa menahan alangkah terkejut hatinya kala mendengar konfirmasi dari Cindy. Ditambah lagi, dalam kesempatan itu, Cindy juga mengaku jika dirinya lah yang memberikan isu kehamilan itu kepada Mail Syaputra. Dan tak sampai di situ saja, Cindy pun mengaku kalau Loli sempat ingin pulang ke rumah Nikita Mirzani usai mengetahui dirinya sedang berbadan dua. Lantas, apa yang membuat Loli mengurungkan niatnya untuk pulang? Terus yang masalah kehamilan itu, dia bilang ke kamu? Iya, dia suruh aku bilang ke mamanya karena kan dia dipukul. Kan kata dia dipukul sih, jadi dia nggak tahu apa dia pulang ke rumah aja gitu. Oh, jadi dia pas hamil sempat mau pulang? Sempat mau pulang, dia cerita ke aku, cerita ke Rangga, cerita ke semua orang sih, ke admin fanbase dia juga. Waktu dia bilang ke kamu dia hamil, itu kan dia udah ada niatan mau pulang toh? Iya, Ci. Yang dia dipukulin sama Fadel. Hamil Itu makanya dipukulin aku loh. bantu sampein ke Kak Arif kirim ke Kak Mael sama Tante Niki. Tapi kan Kak Mael udah sebel kan dikatain Loli babu, jadi di-share. Mail itu ya, dari umur Loli 2 tahun, tahu. itu udah ngejagain Loli kayak apa. Saya tahu Kak gitu Mael loh. juga ceritain ke aku kemarin, jadi kan Mail, saya kenal Mail kan udah lama. Jadi yang namanya Mail itu cerita dia ngeluh begini begitu, aduh gue pusing deh nih sama si Loli begini, Loli taunya ada di tongkrongan supir, itu udah biasa. Mae syuting dia lari ke tongkrongan supir,
Coba lu bayangin tidur-tidur di pangkuan supir. Makanya si Mail gregetan banget. Kan dia yang dititipin kan sama si Niki kan, titipin liatin anak gue. Meleng dikit lari nyariin supir. Menurut aku tuh Mail orangnya tuh suka ikut campur, sok-sokan, fitnah-fitnah mulu, ya. Kan kalau nggak kayak gitu dia nggak makan. Dia kan kalau kayak gitu disuruhan. Dia kan itu kayak gitu menjalani tugas. Kalau kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak makan dia. Emang kerja dia apa selain ngebabu? Selain jadi asisten, bisanya ngefitnah orang mulu, ngejelek-jelekin orang mulu. Dia nggak ngeliat apa ya, sendirinya tuh jelek banget sumpah. Mail itu bukan cuma sekedar kawan, yaitu sudah seperti keluarga. Dan sama keluarga juga dia sudah dianggap seperti keluarga. Jadi kalau ada yang ngatain Mail itu babu, kayaknya dia harus berkaca. Selanjutnya, Cindy Claudia pun angkat bicara terkait apa yang terjadi di balik kisah asmara antara Fadel dan Loli. Seperti diketahui, baru-baru ini keduanya dikabarkan kembali merajut hubungan romansa setelah sempat putus beberapa bulan yang lalu. Uniknya, Cindy pun membuka dugaan baru yang cukup mengejutkan terkait isu yang menuding Fadel meminta uang ratusan juta rupiah jika Loli ingin kembali berpacaran dengan dirinya. Lantas, seperti apa penjelasan Cindy Claudia soal desas-desus kurang menyenangkan itu? Terus ada gosip juga kan yang bilang kalau Fadel minta berapa ratus juta buat balikan. Aku nanya Loli itu benar nggak? Loli bilang nggak sebanyak itu lah Sin. Tapi berarti gitu. minta. Terus aku yang mikir berarti minta Loli, tapi dia nggak jawab gitu. Untuk Fadel, kalau memang kamu laki-laki baik, pertama kamu akan membuktikan kalau tuduhan orang itu tidak benar ya. Tidak perlu ke orang banyak, tapi ke orang tua pacar kamu ya. Biar gimana dia masih punya ibu. Terus kedua, bimbing Loli untuk menjalin hubungan baik kembali sama keluarganya. Kalau saya jadi Fadel, nggak perlu saya yang buktikan sih. Maksudnya kalau saya jadi Fadel, saya laki-laki, saya punya harga diri. Ya saya harus buktikan gitu loh. Kalau misalnya sesuai omongan orang itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya saya harus buktikan. Tapi kalau Fadel kan kayaknya nggak ada keinginan buat buat membuktikan itu semua. Pasca membongkar semua kontroversi yang memiliki sangkut paut cukup dekat dengan Fadel, Cindy pun akhirnya buka-bukaan soal polemik hutang piutang Loli. Bukan tanpa alasan, langkah itu dilakukannya lantaran semua polemik tersebut telah menyeret nama baiknya, serta membuatnya ikut merasakan getahnya. Ya, bagai sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang kira-kira dapat menggambarkan kondisi hidup Cindy saat ini. Bagaimana tidak, saat dirinya sudah kehilangan uang banyak guna membantu, Loli justru diduga membalasnya dengan air tuba, lewat akal bulusnya yang digadang-gadang penuh dengan kelicikan. Lantas, seperti apa ungkapan kesedihan Cindy Claudia? Serta, sudah berapakah uang Cindy yang lenyap begitu saja? Dapat Hyundai Creta loh itu, ya 370 juta. Kamu tahu Cindy, kamu aja kesini masih pakai Gojek ya Cindy ya. Cindy ya. Kamu ya Cindy ya. Kamu kesini naik Gojek motor ya Cindy. Iya Cik. Uang seharga Hyundai Creta kamu pinjemin ke si Loli. Kamu bisa kesini. Gimana Niki nggak marah-marah, Cindy? Aku tuh nggak tahu Ci, itu kayak kejebak. Dia kan bilangnya hadiah dari live TikTok gitu. Oh, sama sih kita nggak nyalain kamu. Enggak, gue nyalahin dia. Gue nyalahin dia. Ya. Yang awal Nyai mana? Ci udah ambil cuti. Nyai di mana? Jadi ini si Cindy tadi kita udah confirm ke Niki untuk gue pengen tahu aja info lebih detailnya. Kita udah izin, udah video call ke Cindy. Itu apa sih? Ngirim koin ini dari Loli. Kadang dia bilang ini buat ya Allah. Iya, buat bayar utang gitu. Berapa dolar sih itu semua? Gak tahu Ci, tiap kali kayak kadang 25.000, tapi aku bulatin jadi 50, soalnya dia bilangnya 50 kan, jadi ya udahlah. Ih bocah ini. Lu gimana lu nggak dimaki Niki lu Cindy? Bagaimana lu nggak dimaki Cindy? Cindy gimana lu nggak dimaki Niki? Ya?
Tadi dulu gue lap dulu. Iya aja lagi 25.000 jadi 50. Gimana nggak dimaki sama Niki? Coba. Bisa nggak gue mau Aduh. lumayan kalau 50 juta jadi 100 loh. Iya loh. Dia kayak bilang dia beli koin itu 50.000 Ci. Jadi Gak bisa disamain, kan ada potongan. iya sih. Kan ada potongan. 60%. Kayak dia nih, dia kan suka nyewer singa. Lu beli singa berapa duit? 8 juta deh kayaknya. 8 juta. Nyampe ke kita itu cuma 2,5 juta, tahu lu? 60% apa 70%? 2,5 juta. Coba. Cindy. Aku coba cari dulu sih. Ini kan Ci kayak aku bilang ini koinnya 25.000 loli, bahkan 23 kan Ci 1,43. Allahu Akbar. Jadi cara bayar utangnya si Loli, si Cindy disuruh live terus pakai koin. Iya, ini kan aku bilang nih koinnya 25 loli gitu, tapi dia kayak asik bilang itu 50. Jadi ya udah Ci, aku kayak dia kan bilang iya, tapi koinnya yang di aku tadi 50.000 berarti $3. Jadi Allahu Akbar. Padahal masih aja aku cuma 20. Kenapa lu nggak bayar duitnya gitu lo Loli? Gue bingung deh sama lu. Jadi sebenarnya kamu tidak ada sangkut pautnya sama yang 90 juta? Enggak Ci, tapi karena pakai rekening aku kan semua naruhnya ke WhatsApp aku. Si Marisa juga awalnya ngechat aku. Iya, bukan dia doang, emaknya, komplek rumahnya juga yang Jakarta. Iya, jadi bukan cuma dia doang yang kena, tapi mamanya Cindy, keluarga Cindy, satu komplek keluarga Cindy. Ya, itu betul, pagi aja yang nggak tahu apa-apa kena. Kan di komplekku tuh ada gor samudra di Medan gitu kan Ci. Jadi mereka bisa pura-pura diam-diam masuk. Jadi di rumah-rumah orang juga ditempelin, ditulis dicari, terus ada nomor HP ku gitu, terus dikerjain. Nomor WA aku dikerjain juga Ci, ditulis tukang sedot WC. Iya, aku jadi kayak kok dikerjainnya sampai segininya gitu. Gila lu Loli, Ini sih sebenarnya concernku itu ke si Fadel, cuma dia segitu busuknya ya ternyata ya. Iya. Gila. Tapi admin slot sih yang ngerjainnya parah Ci. Semua admin slot iya. Satu komplek loh kayaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.